Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Dan jangan lupa untuk membantu channel ini, dengan cara subscribe, like, dan komen. Mohon maaf jika alur ceritanya tidak sesuai dengan isi videonya. Karena memang videonya belum rilis. Jadi harap maklum. Kalau tidak maklum, maka jangan berharap. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi. Aktifkan posisi santainya, bakar rokoknya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Kita lanjut ke alur ceritanya. Bayangan besar telah menutupi seluruh kota iblis unik. Semua orang mengenakan wajah terkejutnya, ketika mereka melihat makhluk raksasa di langit. Celestial Demon Marten memang memenuhi reputasinya. Tubuhnya yang menakutkan benar-benar tampak seperti bisa melahap matahari dan bulan. Selain itu, semua orang bisa merasakan, bahwa aura Little Marten jelas menjadi semakin kuat ketika tubuhnya membesar. Bahkan dia tidak lagi lebih lemah dari salah satu 3 guru sekte besar Gerbang Yuan. Mengaktifkan tanda leluhur, ini adalah teknik klan Marten Celestial Demon untuk memastikan kelangsungan hidup seseorang. Meskipun dia bisa mendapatkan kembali kekuatannya untuk sementara waktu dengan menggunakan metode ini, kemungkinan dia akan menderita luka yang cukup parah setelah itu. Tetua berjubah biru melihat bayangan hitam besar di langit. Matanya terfokus saat dia menjelaskan dengan lembut. Namun jika dia telah mendapatkan kembali kekuatannya, masih tidak mungkin baginya untuk mengambil mereka bertiga sendirian. Trio Tian Yuanzi adalah ahli yang telah melangkah ke panggung samsara, ucap tetua berjubah biru. Ying Xuanzi tanpa sadar mengepalkan tinjunya erat-erat, ketika dia mendengar kata-kata tetua berjubah biru. Ekspresi di matanya adalah ekspresi yang rumit. Energi hitam keunguan praktis telah berubah menjadi lapisan awan tebal di langit. Awan-awan melayang di sekitar Little Marten, menutupi tubuh besarnya hingga terlihat samar-samar. Aku sangat khawatir, kamu tidak akan bisa membunuh salah satu dari kami, bahkan setelah mengaktifkan tanda leluhurmu, ucap Tian Yuanzi sambil melihat ke awan hitam keunguan yang merembes ke langit, ketika sebuah ekspresi serius berkumpul di matanya. Namun dia dengan cepat menggelengkan kepalanya. Baiklah kalau begitu, kalian bisa mencobanya. Balas Marten kecil. Suara tajam Little Marten bergemuruh dari langit. Detik berikutnya, awan bergerumul dan berubah menjadi bulan sabit hitam besar keunguan. Bulan sabit tergantung di langit ketika fluktuasi yang menakutkan menyebar, menyebabkan rasa takut terlahir di hati seseorang. Iblis bulan, gumam Marten kecil. Cakar hitam keunguan raksasa menembus lapisan awan dan meraih bulan sabit. Tanpa jeda, dia tiba-tiba mengayunkan bulan sabitnya ke bawah, serangannya merobek ruang dan melesat dengan marah ke arah trio Ren Yuanzi. Bang! Bulan sabit bersiul di cakrawala. Meskipun beberapa ribu kaki jauhnya, retakan yang sangat besar telah muncul dalam unik Devil City. Kekuatan bulan yang berputar ini, sebenarnya sangat menakutkan. Ren Yuanzi mendengus lembut dan dingin, saat dia menyaksikan adegan ini. Dengan gelombang lengan bajunya, kekuatan hidup dan mati mendesis keluar, dan langsung berubah menjadi lingkaran hitam dan putih besar di langit. Hitam dan putih berdampingan yang membentuk lingkaran, lalu muncul seperti yin dan yang. Di saat lingkaran kehidupan dan kematian terbentuk, serangan bulan dengan ganas telah tiba. Setelah itu, mereka dengan kejam menabrak satu sama lain seperti meteorit. Tiba-tiba, suara nyaring bergema di atas langit. Setelah itu, semua orang melihat fluktuasi energi besar 1000 kaki dengan liar menyapu langit seperti tsunami. Pada saat itu, seluruh langit hancur, karena banyak retakan hitam besar muncul berturut-turut seperti mulut besar iblis. Lingkaran hidup dan mati ditembak mundur akibat dampak bentrokan, sementara Ren Yuanzi juga terkena serangan balasan, dan dia dipaksa mundur 2 langkah. Segera, matanya menjadi sedikit gelap dan serius. Tubuhnya bergerak dan muncul pada lingkaran hidup dan mati yang terbang mundur. Setelah itu, tubuhnya tampak menyatu dengan lingkaran, lalu berubah menjadi kilatan cahaya hitam dan putih yang sekali lagi bergegas menuju Little Marten di langit. Bang! 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 Fluktuasi yang menakutkan terus melintasi langit, serangan bulan terus menyerang Ren Yuanzi. Di atas serangan ini, beberapa fluktuasi juga melanda duo Tian Yuanzi. Dari kelihatannya, Marten kecil berniat melawan mereka bertiga sendirian. Sudah bertahun-tahun aku tidak bertarung. Karena kamu ingin bermain, aku akan menemanimu, ucap Tian Yuanzi. Tian Yuanzi dan Di Yuanzi saling bertukar pandangan. Segera, kilatan dingin melintas di kedua mata mereka. Dengan tawa sedingin es, mereka bergegas keluar pada saat yang sama, sebelum akhirnya menyerbu medan pertempuran di langit.
Gemuruh. Dengan bantuan duo Tian Yuanzi, awan hitam keunguan di langit mulai runtuh dengan kecepatan yang mengejutkan. Sedikit demi sedikit, tubuh besar Little Marten juga mulai dipaksa mundur. Sudah jelas, meskipun kekuatannya telah pulih sejenak, Little Marten masih kesulitan melawan mereka bertiga sendirian. Dia berani melawan 3 Master Sekte besar dari Yuan Gate sendirian, ucap Ling Qingzu. Ling Qingzu menyaksikan pertempuran besar di langit dari sebuah bangunan yang jauh. Wajahnya yang biasanya dingin dan acuh tak acuh, kini telah sedikit terpengaruh. Rangkaian acara hari ini, menyebabkan dia kesulitan untuk tetap tenang. Celestial Demon Marten benar-benar sesuai dengan namanya sebagai salah satu klan tingkat penguasa di dunia binatang iblis, ucap Ling Qingzu. Wanita cantik di samping Ling Qingzu menganggukkan kepalanya dengan cara yang agak terkejut. Segera setelah itu, dia berkomentar. Jika itu pertandingan 1 lawan 1, dia mungkin tidak akan takut pada 3 Master Sekte Gerbang Yuan. Namun karena dia menghadapi mereka bertiga sendirian, dia benar-benar telah didorong oleh mereka. Apapun itu, kemungkinan masalah ini akan menyebabkan seluruh wilayah Suan Timur menjadi gempar begitu berita ini menyebar, bahwa orang kecil yang bernama Lindong ini, benar-benar bukan orang suci yang berbudi luhur. Dia hanya memiliki kekuatan dari 8 tahap Yuan Nirvana, namun dia sebenarnya mampu menggerakkan badai seperti itu. Namun gerbang Yuan kemungkinan tidak akan dengan mudah melepaskannya karena ini, ucap tetua cantik itu. Berada di sampingnya, Su Rou tanpa sadar mengepalkan tinju kecilnya dengan erat, ketika dia mendengar kata-kata ini. Matanya agak merah. Setelah beberapa keraguan, dia tiba-tiba berkata, "Kakak Lindong tidak akan mati di tempat ini," ucap Su Rou. Meskipun dia jelas menyadari bahaya macam apa yang saat ini dialami Lindong, dia masih dengan keras kepala percaya dengan orang ini, yang terus-menerus menciptakan keajaiban, yang tidak akan mudah mati di tangan Yuan Gate, pikir Ling Qingzu. Ling Qingzu menatap wajah Su Rou yang keras kepala dan bermata merah. Beberapa saat kemudian, sebuah senyuman yang dapat menyihir siapapun, terungkap di balik cadarnya, ketika dia juga sedikit mengangguk. Dia sangat ambisius. Sebelum dia mencapai tujuannya, kemungkinan tidak ada yang akan bisa membunuhnya, ucap Ling Qingzu. Kalian berdua, ucap tetua cantik. Tetua cantik itu agak tak berdaya, ketika dia memandang kedua wanita ini. Dia segera menggelengkan kepalanya. Orang-orang yang mengambil tindakan terhadap Lindong kali ini bukan individu biasa. Mereka adalah 3 Master Sekte besar Gerbang Yuan. Ini adalah para ahli tingkat puncak asli di wilayah Suan Timur. Dia sebenarnya tahu, bahwa dia tidak dapat mengalahkan trio Tian Yuanzi, mengapa dia masih melakukan ini. Ying Xuanzi bergumam ketika dia melihat Little Marten perlahan dikalahkan di atas langit. Tetua berjubah biru sedikit mengerutkan keningnya. Matanya perlahan menyapu ke arah awan hitam keunguan yang menembus langit. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba berkontraksi. Dia menatap dengan saksama pada titik tertentu di belakang Little Marten. Lapisan awan hitam keunguan ditangguhkan di tempat itu. Namun ada fluktuasi samar dan misterius yang dipancarkan dari lapisan awan ini. Dia tidak berniat terlibat dalam pertempuran habis-habisan dengan kelompok Tian Yuanzi. Dia tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu, ucap tetua berjubah biru. Mata Ying Xuanzi juga fokus ketika dia mendengar ini. Dia juga memperhatikan sekelompok awan hitam keunguan yang tidak mencolok. Segera setelah itu, tinjunya tiba-tiba mengencang. Itu adalah fluktuasi teleportasi. Dia bermaksud untuk pergi dengan Lindong dan Little Flame, ucap Ying Xuanzi. Benar sekali, jika dia benar-benar bertaruh dengan hidupnya, dia mungkin benar-benar bisa membunuh salah satu dari 3 tuan besar Yuan Gate. Namun Lindong dan Little Flame juga akan mengalami kesulitan untuk lolos dari bencana ini, balas dari tetua berjubah biru sambil sedikit mengangguk. Dia sengaja melawan trio Tian Yuanzi, hanya untuk mengelabui mereka dan menemukan fluktuasi teleportasi. Ah, aku berharap dia akan berhasil, ucap Ying Xuanzi sambil mengepalkan tangannya dengan erat. Sudah jelas, dia juga tidak ingin Lindong mati di tempat ini. Bang! Suara gemuruh lainnya meledak di langit. Tubuh besar Marten kecil tiba-tiba mundur dengan cepat, lalu berkedip ketika dia benar-benar berubah kembali menjadi bentuk manusia. Matanya suram saat melihat trio Tian Yuanzi di langit yang jauh. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Energi hitam keunguan menyapu dan langsung meraih Lindong dan Little Flame, saat mereka dengan cepat mundur ke lapisan awan hitam keunguan. Berdengung, cahaya di lapisan awan menghilang dengan cepat ketika mereka bertiga masuk, saat formasi spasial yang terdistorsi telah muncul. Itu ruang teleportasi, ucap Tian Yuanzi. Ketika trio Tian Yuanzi melihat ini, ekspresi mereka berubah secara drastis. Aku akan mengendalikan formasi. Kita tidak bisa tinggal lebih lama di wilayah Suan Timur lagi. Gumam Marten kecil. Segel yang dibentuk oleh tangan Little Marten berubah dengan cepat.
Segera, formasi spasial terdistorsi mulai berputar dengan kecepatan tinggi, karena fluktuasi spasial liar menyebar dengan cara yang gila. Kulit Lindong pucat saat dia melihat wajah Marten kecil yang gelap dan serius. Dia bisa merasakan bahwa aura Marten kecil dengan cepat berkurang. Segera, dia mengerti bahwa kekuatan Marten kecil juga telah mulai menghilang. Jika kekuatan Little Marten benar-benar menurun, mereka tidak akan lagi memiliki peluang untuk melarikan diri, pikir Lindong. Mencoba melarikan diri ya, itu tidak akan begitu mudah, ucap Tian Yuanzi. Trio Tian Yuanzi mendengus dingin, dan secara bersamaan menyerang. Energi besar mengoyak langit dan dengan kejam menabrak formasi spasial. Dari kelihatannya, formasi teleportasi yang Little Marten telah susah payah bangun, akan segera dihancurkan jika ruang itu dihantam oleh trio Tian Yuanzi. Orang tua bajingan, teriak Marten kecil. Mata Little Marten merah padam saat dia menyaksikan serangan dari ketiga orang itu. Dia saat ini mengendalikan formasi, dan jelas tidak dapat memisahkan perhatiannya untuk menghadapi serangan dari ketiganya. Aku akan menghentikan mereka, ucap api kecil. Raungan yang dalam dipancarkan dari harimau hitam yang telah berubah menjadi Little Flame. Segera, tubuhnya berubah menjadi kilatan cahaya hitam saat dia bergegas keluar. Tampaknya dia bermaksud menggunakan hidupnya untuk memblokir serangan. Bang! Namun sesosok melangkah maju sebelum Little Flame dapat bergegas keluar dari formasi. Sosok itu meluncurkan tendangannya ke belakang dan mengirim api kecil kembali ke formasi, sambil menggunakan kekuatan yang dihasilkan untuk menembak keluar dari formasi. Kakak laki-laki, ucap api kecil. Little Flame dan Little Marten menatap sosok yang telah melesat, dan untuk sesaat tertegun. Mata mereka dengan cepat berubah menjadi merah darah. Sosok Lindong melayang di langit. Tatapannya yang tak tergoyahkan tertuju pada serangan menakutkan yang merobek udara telah menuju arahnya. Sebelum serangan ini sampai kepada dirinya, tekanan mengerikan sudah menyebabkan ruang di sekitar Lindong menunjukkan tanda-tanda terdistorsi. Serangan gabungan oleh 3 Master Sekte Besar Yuan Gate, kekuatan seperti itu cukup untuk menyebabkan Lindong berada dalam situasi tanpa harapan. Meskipun Lindong mengerti bahwa penampilannya hanya mirip belalang yang mencoba menghentikan mobil, namun dia tidak ragu-ragu. Aktivasi formasi masih membutuhkan waktu. Oleh karena itu, seseorang harus melangkah maju untuk memblokir serangan ini. Kalau tidak, tidak ada dari mereka yang akan selamat. Berdengung, formasi cahaya dengan cepat memanjang dari telapak tangan Lindong sekali lagi. Segera setelah itu, dia membuka mulutnya, ketika cahaya merah menyapu dan berubah menjadi merah tua yang melindungi dia di dalamnya. Swoosh! Sinar yang diisi dengan kekuatan dekomposisi yang bergerak maju. Setelah itu, ia bertabrakan dengan hebat melawan serangan yang agung dan menakutkan di bawah perhatian banyak tatapan. Meskipun kekuatan dekomposisi itu unik, itu tidak diragukan lagi, ada celah seperti semut dan gunung jika dibandingkan dengan serangan dari 3 guru sekte besar Yuan Gate. Oleh karena itu, sinar cahaya hanya bertahan selama sepersekian detik sebelum benar-benar runtuh. Tiba-tiba, 2 sinar itu hancur, dan serangan yang agung itu pun tiba. Pada akhirnya, serangan itu menabrak kuali merah tua. Segera, suara logam jernih bergema di langit. Riak merah melingkar, dan dengan cepat menyebar setelah suara keras muncul. Selanjutnya, semua orang menyaksikan cahaya kuali merah dengan cepat redup. Akhirnya, ia mengeluarkan suara swoosh dan berubah menjadi kilatan cahaya yang kembali ke tubuh Lindong. Lindong terpengaruh ketika Cauldron Burning Sky menerima pukulan, dan dia meludahkan seteguk darah segar, sementara wajah pucatnya menjadi lebih pucat. Itu sudah jelas, Lindong tidak bisa memblokir serangan dari 3 Master Sekte besar, bahkan setelah mengandalkan harta Yuan murni. Lindong tidak punya waktu untuk mundur kembali setelah memuntahkan seteguk darah segar, ketika dia tiba-tiba merasakan ruang di sekitarnya membeku. Setelah itu, kekuatan yang menakutkan merembes keluar dari ruang dan melilitnya. Berderak, tubuh Lindong tampaknya langsung menjadi terdistorsi di bawah erosi kekuatan yang menakutkan itu. Darah segar merembes keluar dari pori-porinya. Penampilannya itu menunjukkan bahwa tubuhnya akan dilebur. Rasa sakit yang intens menyebar dengan gila-gilaan dalam tubuh Lindong. Bahkan dengan kemauannya, dia melepaskan rintihan rendah karena rasa sakit. Darah terus melonjak, membuatnya tampak seperti terbuat dari darah. Trio Ren Yuanzi menyaksikan adegan ini dari langit yang jauh dengan sikap acuh tak acuh. Mata mereka menatap tanpa ampun, tidak ada sedikit pun rasa kasihan di dalamnya. Dalam formasi di belakang Lindong, mata Little Flame dan Little Marten berubah menjadi merah darah. Harimau hitam raksasa yang ditransformasi oleh Little Flame, tiba-tiba melepaskan raungan panjang ke langit. Raungan yang dipenuhi dendam pahit. Tiba-tiba, 2 gelombang demi gelombang rasa sakit dibebankan ke hati Lindong. Dia benar-benar bisa merasakan kematiannya akan datang pada saat ini.
Serangan seperti itu sudah jauh melebihi batas yang bisa ditahan oleh tubuh fisiknya. Dia bisa mendengar tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara retak. Pandangan Lindong mulai terkorosi oleh darah sampai menjadi buram. Perasaan lelah dan tak berdaya yang luar biasa bergema di dalam hati Lindong. Apakah aku benar-benar akan mati di sini? Ucap batin Lindong. Gumaman terdengar di dalam hati Lindong. Kesadarannya secara bertahap mulai menjadi kabur. Bas-bas. Saat kesadaran Lindong hendak benar-benar hilang, aura naga langit yang telah ada dalam dantiannya, tiba-tiba meledak pada saat ini. Aura naga langit meledak. Itu menyebar dengan cepat dan mengisi tubuh Lindong. Selain itu, ia berputar di dalam tubuh Lindong, dan menghancurkan tulang dengan kecepatan yang menakjubkan. Mengaum. Gelombang demi gelombang aura naga langit terus memasuki daging Lindong. Energi ini biasanya sangat tangguh, dan bahkan Lindong hanya bisa menyerap sedikit dari itu. Namun pada saat ini, aura naga langit telah mulai menyatu dengan tubuh fisik Lindong atas kemauannya sendiri, di bawah tekanan eksternal yang menakutkan. Itu memperkuat tubuhnya untuk menahan tekanan eksternal. Cahaya hijau terang tiba-tiba meletus sekali lagi di permukaan tubuh Lindong. Setelah itu, semua orang melihat bahwa tubuh Lindong sebenarnya mulai membesar dan bergetar. Pada saat berikutnya, cahaya hijau meledak, saat raungan naga yang menggetarkan jiwa bergema dari dalam. Saat raungan naga bergema, orang bisa melihat naga hijau yang besar tiba-tiba muncul di dalamnya. Tubuh naga mengeluarkan aura naga yang intens. Aura naga seperti itu tidak biasa. Hanya ahli naga dari klan naga berperingkat cukup tinggi yang dapat memiliki aura naga surgawi. Meskipun aura naga surgawi ini jauh lebih lemah jika dibandingkan dengan aslinya, tetapi riak yang keluar darinya benar-benar nyata. Seni bela diri apa yang dipraktikkan bocah ini? Itu sangat aneh, dan mampu berubah menjadi tubuh naga hijau murni. Ren Yuanzi sedikit mengernyit dan berkomentar setelah melihat adegan ini. Tidak peduli trik apa yang kamu miliki, kamu tidak akan memiliki cara kedua untuk menahan serangan ini. Ucap Ren Yuanzi. Kilatan dingin melintas di mata Ren Yuanzi. Semakin menonjol Lindong, semakin besar keinginan membunuh di dalam hatinya. Penghinaan terhadap Lindong karena telah menderita pada hari ini, pasti akan menyebabkan Lindong menanggung kebencian yang mendalam terhadap gerbang Yuan mereka. Jika dia diizinkan untuk melarikan diri, Lindong pasti akan menjadi lawan yang bahkan lebih kuat dan merepotkan daripada Zhou Tong. Pada saat itu, mungkin mereka akan mulai merasakan pusing, pikir Ren Yuanzi. Naga hijau muncul dari dalam cahaya hijau, lalu dengan cepat membudidayakan dirinya sendiri, cahaya hijau melonjak tajam pada sisik naganya dalam upaya untuk bertahan sedikit lebih lama, dalam menghadapi serangan yang menakutkan. Aura naga langit di dalam tubuh Lindong benar-benar meletus pada saat genting seperti ini, menyebabkan Green Heaven Materialist Dragon Skill yang dia praktikkan telah diperkuat sekali lagi. Tubuhnya pun bisa berubah menjadi tubuh naga hijau. Kekuatannya jelas jauh lebih besar dari sebelumnya. Bang. Meskipun ini masalahnya, jelas tidak mungkin bagi Lindong untuk benar-benar memiliki kapasitas untuk memblokir serangan. Oleh karena itu, naga hijau yang diubah Lindong akhirnya jatuh kembali dengan kekalahan di hadapan kekuatan menakutkan yang merobek udara, sementara sisik pada tubuh naga juga retak dan meledak satu demi satu. Dalam waktu singkat, tubuh naga hijau sekali lagi dipenuhi luka. Meskipun ini kasusnya, semua orang di Unique Devil City agak terperangah. Beberapa mata mulai berubah menjadi buram ketika mereka melihat naga hijau. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan, bahwa 8 praktisi tahap Yuan Nirvana benar-benar dapat bertahan untuk waktu yang lama di bawah serangan dari 3 guru sekte besar Yuan Gate. Meskipun 3 master sekte besar tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, ada perbedaan besar dalam status antara kedua belah pihak. Jika orang ini tidak mati, Yuan Gate pasti akan menghadapi bencana besar di masa depan. Beberapa mata individu yang tajam memiliki ekspresi serius ketika mereka saling memandang, sementara pikiran ini muncul dalam hati mereka. Dari keganasan yang ditunjukkan Lindong, kemungkinan jika diberikan waktu, dia akan melampaui monster Zhou Tong dari Sekte Dao, yang telah mengguncang wilayah Suan Timur 100 tahun yang lalu. Saat itu, Zhou Tong telah menyerang ke gerbang Yuan sendirian dan menewaskan 3 orang tetua. Jika Lindong selamat, apa yang akan terjadi? Hanya membayangkan adegan seperti itu saja, menyebabkan semua orang merasa kulit kepala mereka sedikit mati rasa. Tiba-tiba, 2R. Jika orang-orang ini dapat memiliki pemikiran seperti itu, trio Tian Yuanzi tentu juga akan memikirkannya. Oleh karena itu, kilatan dingin hadir jauh di dalam mata mereka. Meskipun mereka tidak menyerang lagi, mereka jelas diam-diam memperkuat serangan yang menuju Lindong. Tiba-tiba, 2R. Cahaya berdarah meledak di tubuh naga hijau. Sisik-sisik berterbangan ketika kekuatan mata naga hijau dengan cepat meredup.
Bang! Gelombang kekuatan menakutkan lainnya merembes keluar dari udara, dan dengan kejam menghajar naga hijau. Di kejauhan, Ying Xuanzi tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya ketika melihat adegan ini. Dia segera berbicara dengan suara rendah, "Tetua yang hebat, apakah kamu mau menemani aku, saat aku campur tangan kali ini? Aku hanya ingin mengirimnya pergi dari tempat ini," ucap Ying Xuanzi. Tetua berjubah biru terkejut ketika dia mendengar ini. Dia dengan cepat mengangguk pelan. Bang! Sebuah serangan besar tiba-tiba dilepaskan dari tangan duo Ying Xuanzi. Akhirnya, ia merobek ruang dan menghancurkan kekuatan menakutkan yang baru saja akan meledakkan naga hijau. Intervensi tiba-tiba dari pasangan Ying Xuanzi segera menimbulkan kegemparan dari seluruh tempat. Ying Xuanzi, apa yang kamu lakukan? Ren Yuanzi tiba-tiba berteriak dengan marah. Seseorang harus memaafkan dan melupakan. Ren Yuanzi, bukankah kalian terlalu kejam? Ying Xuanzi berteriak dingin. Memotong rumput tapi tidak menghilangkan akarnya. Apakah kamu berpikir, bahwa gerbang Yuan kami sangat bimbang? Gerbang Yuan kami tidak ingin melihat insiden Zhou Tong saat itu terjadi kedua kalinya. Tian Yuanzi sedikit mengerutkan kening dan berkata, "Kalian berdua, cepat hentikan mereka. Aku akan menghancurkan formasi bocil nakal ini," ucap Tian Yuanzi. Baiklah. Duo Ren Yuanzi segera mengangguk setelah mendengar kata-kata Tian Yuanzi. Bang! Mereka bertiga tiba-tiba melangkah maju setelah suara mereka terdengar. Ren Yuanzi dan Di Yuanzi segera pindah dan memblokir duo Ying Xuanzi. Di sisi lain, Tian Yuanzi menatap Lindong dengan ekspresi acuh tak acuh. Segera setelah itu, dengan mengepalkan tinjunya, seberkas cahaya hitam besar yang diisi dengan kekuatan hidup dan mati tiba-tiba keluar dari tangannya. Orang bisa mengatakan, bahwa Tian Yuanzi tidak menahan diri kali ini. Dia ingin sepenuhnya memusnahkan trio Lindong dengan satu serangan. Ucap penonton. Gemuruh. Sinar itu seolah-olah menembus langit, sinar itu melesat ke arah kelompok Lindong dengan kecepatan yang menakjubkan, dan ruang segera runtuh dimanapun cahaya itu berlalu. Naga hijau yang merubah Lindong juga telah ditarik ke dalam formasi saat ini. Mata Little Marten memerah ketika ia terus mengaktifkan formasi dalam upaya untuk berteleportasi, dan melarikan diri sebelum serangan itu tiba. Namun sinar itu terlalu cepat. Dalam sekejap, itu sudah tiba di atas formasi. Sedikit lagi, gumam Marten kecil. Ekspresi Little Marten jelek ketika raungan rendah muncul dari mulutnya. Ruang di sekitarnya menjadi semakin terdistorsi setelah raungan terdengar, sementara banyak sinar cahaya mulai menyatu ke arah mereka bertiga. Mencoba melarikan diri ya, gumam Tian Yuanzi. Dengusan dingin tiba-tiba dipancarkan dari Tian Yuanzi, ketika sinar spasial menyatu menuju trio Lindong. Setelah itu, sinar cahaya lain melesat tanpa ampun. Bang! Namun celah 10.000 kaki tiba-tiba muncul, ketika berkas cahaya hendak menyerang formasi. Setelah itu, cakar naga hijau yang bisa menutupi seluruh kota iblis unik, tiba-tiba menyapu celah di ruang angkasa. Cakar itu secara paksa menghancurkan cahaya ribuan kaki di depan mata yang tak terhitung jumlahnya, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.